Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Delivery Man episode yang ke-9. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Yongmin dan Ji-hyun menemukan foto-foto keluarga korban di kamar Kim Jung-woo. Di saat keduanya terkejut akan foto itu, tubuh Ji-hyun tiba-tiba memudar seolah akan menghilang. Saat itu di sebuah kamar rumah sakit, tubuh asli Ji-hyun yang koma mengalami kejang-kejang hingga membuat Kang Hyung-soo panik. Untungnya dokter segera datang lalu menyuntikkan obat sehingga kondisi Ji-hyun kembali stabil. Kembali ke apartemen Kim Jung-woo, tubuh Ji-hyun kembali normal, tidak memudar seperti tadi. Hantu perempuan yang bernama Mi Kyung itu masuk ke ruangan itu dan terkejut melihat foto-foto itu. Mi Kyung membantah Kim Jung-woo adalah pelakunya karena ia mengklaim tak pernah melihat foto-foto itu di sana. Karena sehari sebelum mati, ia membersihkan ruangan ini dan tak melihat foto-foto itu. Yongmin tak percaya dan bersikeras menuduh Kim Jung-woo pelakunya. Mi Kyung yang menilai Kim Jung-woo tak mungkin membunuh seseorang. Mereka keluar dari apartemen Kim Jung-woo. Lalu perawat Kim Hae-yeon yang hendak pulang melihat Yongmin di depan kediaman Kim Jung-woo. Ia menghampiri Yongmin dan bertanya-tanya mengapa berada di sana, lalu masuk ke dalam apartemen Kim Jung-woo. Dia melihat mayat Mi Kyung dan curiga pada Yongmin, karena itu ia menghubungi polisi. Polisi pun mendatangi TKP dan Yongmin pun ditangkap sebagai tersangka. Detektif Ji Chang-suk gak habis pikir dengan Yongmin yang selalu muncul di tempat-tempat aneh. Kim Hae-yeon terlihat menelpon seseorang dan memberitahu kejadian barusan, terutama Yongmin berada di kediaman Kim Jung-woo. 신고부터 하고요. 서영민 씨가 왜 여기서 나와요? 당신은 묵비권을 행사할 권리가 있고 자꾸 이상한 데서 등장하시네요. 서영민이 김정우 오피스텔에서 나오는 걸 봤어. 신고했고 지금은 연행된 상태야. Di dalam, kedua detektif heran mengapa Kim Jung-woo mengambil dan mengumpulkan foto-foto keluarga korban. Tae-woo yakin Kim Jung-woo pelakunya. Namun, Ji Chang-suk merasa aneh mengapa bisa Yongmin nyasar di sini. Saat ini, Yongmin dikurung di sel dan Ji-hyun menyesal karena sebagai hantu tak bisa membantu banyak. Yongmin menenangkan Ji-hyun bahwa ini bukan salahnya dan yakin akan segera bebas karena tak bersalah. Ia merasa senang bisa bersama Ji-hyun, bahkan di penjara gini. Teman-teman Yongmin yang tahu Yongmin ditangkap pun panik dan mendatangi kantor polisi. Yongmin menenangkan teman-temannya dan meminta tolong untuk tak memberitahu neneknya tentang hal ini. Setelah itu, Seokjin dan Eun-soo menelpon nenek. Keduanya memberitahu Yongmin gak akan pulang beberapa hari karena keluar kota mengantar pelanggan dari luar negeri. Awalnya nenek Yongmin heran, namun percaya setelah Seokjin dan Eun-soo meyakinkannya. Saat ini, Yongmin diinterogasi oleh Ji Chang-suk. Dia penasaran mengapa Yongmin bisa masuk ke sana dan alasan pergi menemui Kim Jung-woo. Yongmin beralasan bisa masuk karena pintu apartemen itu memang terbuka, karena pintu terganjal brosur kertas magnetis. Yongmin mengklaim dirinya ingin menemui Kim Jung-woo karena curiga Kim Jung-woo adalah pelaku tabrak lari yang menewaskan ibunya. Ia curiga karena mendengar insiden di UGD tempo hari, di mana Kim Jung-woo melukai seseorang di sana dengan pisau. Yongmin curiga mengingat Kim Jung-woo tinggal di studio Moroso, karena itu ia pergi ke sana. 오피스텔 문이 잠겨 있었을 텐데 자석으로 된 종이 전단지가 끼어 있었습니다. 살짝. 김정우 간호사 오피스텔에는 왜 간 겁니까? 그건 범인 찾겠다고 하지 않았습니까? 그 전부터 굉장히 이상한 사람이었다고. 여러 가지로 수상해서 한번 만나보려고 갔던 겁니다. Kembali ke sel, Yongmin membayangkan Ji-hyun seperti detektif tadi, menangkap dan menginterogasi. Ia merasa hal itu keren. Yongmin bercerita dia ingin menjadi polisi dan waktu itu ia mempersiapkan ujian masuk polisi. Namun ia menundanya saat ini karena kematian ibunya dan sibuk melunasi semua hutang-hutangnya. Setelah itu detektif membebaskan Yongmin karena menurut badan forensik, Mi Kyung sudah meninggal seminggu sebelumnya dan tak menemukan sidik jari Yongmin di TKP. Ji Chang-suk memberitahu bahwa mereka menemukan sepeda motor yang diparkir dekat studio Moroso. Dan setelah mengambil sampel di helm, hasilnya cocok dengan Kim Jung-woo. Mereka yakin Kim Jung-woo adalah pelaku serangkaian kasus ini. Namun mereka belum menangkap, bahkan mengetahui keberadaan Kim Jung-woo saat ini. Karena itu mereka memasukkan Kim Jung-woo ke daftar buronan. Ji Chang-suk paham apa yang Yongmin rasakan. Namun ia melarang Yongmin melakukan penyelidikan karena Yongmin bukan polisi.
Saat Yongmin hendak pulang, ia melewati lorong dan melihat poster di dinding. Yongmin dan Ji-hyun melihat foto Ji-hyun terpampang di sana, dan keduanya terkejut saat melihat Ji-hyun bersama dengan Kang Hyung-soo. Ji-hyun seketika teringat dengan momen saat foto itu diambil, dan teringat bahwa pria yang bersamanya di foto itu adalah ayahnya. Ji-hyun seketika syok dan menangis setelahnya. 지현 씨 아니에요? 분열경찰이십니다. 아이고 감사합니다. 강영수 형사님이 지현 씨 아버님이셨나 봐요. Ia merasa bersalah karena tak mengenali ayahnya saat di kafe tempo hari. Ia memberitahu Yongmin bahwa dia hanya ingat saat foto itu diambil. Dan hal ini membuat Yongmin mengajak Ji-hyun untuk ke rumah Ji-hyun. Karena siapa tahu Ji-hyun bisa mengingat sesuatu di sana. Yongmin dan Ji-hyun tiba di depan rumah Ji-hyun. Lalu menemui Kang Hyung-soo dan ingin membicarakan tentang Ji-hyun. Ji-hyun memandangi foto-foto masa kecilnya dan remajanya. Namun tak mengingat apapun. Ji-hyun memandangi ayahnya dengan rasa sedih dan merasa bersalah. Yongmin mengaku mengetahui Kang Hyung-soo adalah ayah Ji-hyun dari poster di kantor polisi. Dan memberitahu bahwa dirinya adalah anak sopir taksi dari kasus tabrak lari. Kang Hyung-soo terkejut dengan hal itu. Apalagi saat Yongmin menunjukkan foto kedekatan Ji-hyun dengan ibunya. Dia memberitahu Kang Hyung-soo bahwa kemungkinan kematian Ji-hyun dan ibunya berkaitan. Namun Kang Hyung-soo memberitahu bahwa Kim Jung-woo sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Yongmin menilai ada yang janggal. Karena itulah ia bertanya pada Kang Hyung-soo bagaimana Ji-hyun meninggal. Kang Hyung-soo menolak menjawabnya saat ini dan akan mempertimbangkan memberitahu Yongmin. Malam harinya, Yongmin melihat Ji-hyun yang masih syok dan sedih dengan semua ini. Dia mendatangi Ji-hyun di dalam taksi. Ji-hyun merasa bersalah pada ayahnya yang kehilangan putri satu-satunya. Namun saat ini, ia penasaran mengapa dia tak juga pergi ke akhirat. Padahal sudah jatuh cinta, bahkan ingat dengan jati dirinya. Apalagi di kamar Kim Jung-woo saat itu, ia seolah-olah akan menghilang. Ia penasaran apakah dia akan menghilang jika sudah menangkap pelakunya. Entah kenapa, Yongmin merasa Ji-hyun ingin cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Ji-hyun yang gugup membantahnya, sehingga keduanya memikirkan hal ini semalaman. Keesokan harinya, Ji-hyun meminta maaf dan meluruskan bahwa dia tak punya maksud seperti yang Yongmin pikirkan. Yongmin mengatakan ingin menangkap pelaku agar Ji-hyun pergi ke tempat yang tenang. Begitu juga dengan ibunya yang kemungkinan juga menjadi hantu meski tak bisa melihatnya. Yongmin mengklaim awalnya ia sangat menyukai Ji-hyun dan senang Ji-hyun ada di sampingnya. Namun ia sadar bahwa keduanya berbeda alam dan tak mungkin bersama. Ia merasa semakin sulit dan tahu masa depan mereka adalah perpisahan. 어제는 내가 너무 경솔했어요. 범인이 확실해져야 그래야 어디선가 떠돌고 있을 우리 엄마도 그만 이승에서 떠돌고 좋은 곳으로 가겠죠. 지현 씨가 내 옆에 영원히 있어줬으면 좋겠다고 생각을 했는데 지현 씨가 계속 내 옆에 있는 게 우리 서로를 더 힘들게 하는 걸 이별할 생각하니까 너무 힘들어서. Di kantor polisi, Lee Sang-suk merasa aneh karena bukti yang mereka temukan karena merasa tak mungkin pembunuh akan menyimpan barang bukti di rumahnya dengan begitu jelas, seolah memberitahu semua orang bahwa dia adalah pelaku. Ia merasa teka-teki ini seolah-olah memaksa fokus ke Kim Jung-woo sebagai pelaku. Mi Kyung tetap bersikeras yakin bahwa Kim Jung-woo bukanlah pelaku. Dia mengklaim saat ada pasien meninggal di rumah sakit, Kim Jung-woo selalu merasa bersalah lebih dari siapapun. Mi Kyung tak tahu siapa yang membunuh dirinya, karena saat itu ia tak sadarkan diri berkat obat-obatan itu. Namun yang pasti bukan Kim Jung-woo karena tangan yang menyuntiknya beda dengan Kim Jung-woo. Ji-hyun dan Yongmin bertanya di mana Kim Jung-woo bersembunyi. Dan Mi Kyung memberitahu ada suatu tempat yang kemungkinan Kim Jung-woo datangi. Mereka mendatangi sebuah villa dan Mi Kyung memberitahu ada waduk di dekat villa. Ia juga memberitahu mereka sering memancing bersama Kim Hae-yeon karena villa ini sendiri milik Kim Hae-yeon. Ia bercerita bahwa Kim Hae-yeon bukan orang kaya dan dibesarkan di panti asuhan. Yongmin mencoba masuk namun villa itu terkunci. Hal ini membuat Ji-hyun dan Mi Kyung masuk memeriksa ke dalam. Tak disangka, Kyu-jin ternyata memantau dari CCTV villa itu dan mengetahui Yongmin berada di sana. Ia heran mengapa Yongmin bisa tahu tentang villa itu dan datang ke sana. Ji-hyun dan Mi Kyung tak menemukan Kim Jung-woo di dalam. Mi Kyung memberitahu dirinya dan Kim Jung-woo terakhir kali datang ke sini sejak kecelakaan di depan studio Moroso. Mereka ke sini malam itu
setelah meminta Kim Hae-yeon menyewakan villa ini. Ji-hyun dan Yong-min terkejut mendengar fakta ini, sementara Kyujin penasaran seberapa banyak yang Yong-min tahu. Ia menelpon Kim Hae-yeon dan memberitahu hal ini. Saat ini Yong-min dan Ji-hyun ada di depan rumah Ji-hyun. Ji-hyun merasa aneh dengan Kim Hae-yeon yang saat menemukan mayat Mi-kyung, wanita itu tidak terkejut sama sekali, seolah-olah sudah tahu bahwa Mi-kyung sudah meninggal. Saat ini ia mencurigai Kim Hae-yeon mengingat tingkah anehnya. Setelah Kang Hyung-soo datang, mereka berbicara di dalam rumah. Yong-min kembali bertanya mengenai bagaimana Ji-hyun meninggal. Kang Hyung-soo bercerita setelah kematian Min-soo, sahabat Ji-hyun di rumah sakit Daehoon, Ji-hyun mengetahui bahwa ada detektif swasta yang selalu memfoto keluarga mendiang di rumah duka. Ji-hyun menginterogasi detektif itu dan mengetahui fakta bahwa detektif itu disewa kliennya untuk memfoto keluarga pasien yang meninggal di rumah sakit Daehoon dan di rumah duka. Namun, Ji-hyun meninggal dalam kecelakaan saat mengejar klien itu. Ia menduga setelah menabrak ibu Yong-min, si pelaku meninggalkan jasad Ji-hyun di jalanan. Yong-min memberitahu kemungkinan bahwa meski Kim Jung-woo adalah si penabrak, ia bukanlah pelaku yang menelantarkan Ji-hyun karena saat itu Kim Jung-woo ada di tempat lain. Yong-min menduga ada seseorang yang membantunya. 범인은 뺑소니 사고로 저희 여망사님을 바닥에 버리고 그대로 도망쳤습니다. 김정우가 뺑소니 사건의 범인일 수는 있어도 강지연 형사님을 버리고 간 사람은 아닐 겁니다. 김정우가 범인이 아니라고 단정할 순 없지만 최소한 단독 범행은 아닐 겁니다. Shin baru pindah di UGD, di mana Eun-soo membawa ibunya ke rumah sakit karena pingsan di kamar mandi. Kyujin memberi pertolongan dan memeriksa ibu Eun-soo yang mengalami Alzheimer itu. Sori memberitahu bahwa pasien itu adalah ibu dari teman Yong-min, dan mendengar hal itu entah kenapa Kyujin tersenyum. Ia memberitahu Eun-soo bahwa ibunya tak mengalami hal serius dan butuh observasi. Entah kenapa dia seakan merencanakan sesuatu dengan senyum mencurigakannya itu. Yong-min dan Kang Hyung-soo mendatangi kedua detektif, memberi informasi beserta bukti bahwa Kim Jung-woo berada di villa itu saat kejadian. Yong-min memberitahu mengenai Kim Hae-yeon yang mempunyai villa dan kecurigaannya pada wanita itu sebagai kaki tangan Kim Jung-woo yang mana selalu berkaitan dengan Kim Jung-woo, mulai dari tempat tinggal hingga sesama rekan kerja. Kang Hyung-soo ingin menyelidiki Kim Hae-yeon, namun Lee Chang-suk menolak karena itu tugasnya tim sebagai penyidik kasus ini. Kang Hyung-soo bersikeras ingin ikut menyelidiki, tentu saja beserta Yong-min. Setelah itu Yong-min mendapat kabar bahwa ibu Eun-soo tiba-tiba meninggal. Ia bergegas pergi ke rumah duka dan saat tiba di sana, mereka melihat Kyujin sedang melayat. Di sana, Ji-hyun melihat Kyujin yang berakting seolah sedih, namun aslinya dia tersenyum. Ia memberitahu hal ini pada Yong-min, meski Yong-min tak percaya karena menurutnya bisa saja Ji-hyun salah lihat. Kang Hyung-soo bersama kedua detektif mendatangi detektif swasta itu. Tak ada tanda-tanda orang dan ternyata pintu kantor detektif itu dalam keadaan terbuka. Setelah mereka masuk, mereka menemukan detektif itu yang sudah tak bernyawa. Di kantornya, Kim Hae-yeon masuk ke ruangan Kyujin. Sepertinya ia mengkhawatirkan semua ini terungkap dan meminta Kyujin menghentikan semua ini karena polisi dan Yong-min sudah tahu banyak. Kyujin menolak dan menenangkan Kim Hae-yeon bahwa yang wanita itu khawatirkan tak akan terjadi. Ia mengklaim selama mereka membersihkan TKP, Yong-min dan detektif tak akan mengetahuinya. Kim Hae-yeon teringat dengan saat Kyujin remaja, di mana dia dipukuli oleh ayahnya di sebuah kamar rumah sakit karena dianggap memalukan. Setelah keluar dari ruangan, Kyujin dan Kim Hae-yeon melihat ayah Kyujin pingsan di lantai. Keduanya hanya diam tak melakukan apa-apa. Di suatu malam, detektif itu berniat melenyapkan foto-foto yang dia potret di pemakaman karena takut dibunuh. Namun sayangnya seseorang menyerangnya dan membunuhnya. Rupanya itu adalah Kyujin yang adalah pelaku asli kasus ini.